Baik, saudara, malam ini kita masuk ke pasal yang ke-10 dari surat Roma. Oke, nah pasal 10 ini merupakan pasal yang sangat penting juga bagi kita, bagi orang-orang Kristen, ya karena di dalam konten atau isi dari pasal 10 ini ada beberapa inti yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma. Nah, seperti di pasal sebelumnya, Paulus selalu mengidentifikasikan dirinya atau memperkenalkan dirinya siapa, supaya para pendengar yang menerima suratnya bisa mengenal, mengetahui bahwa dialah yang menulis, bahwa dialah yang menyampaikan firman dan kebenaran. Karena itu, Paulus selalu mengatakan bahwa dia adalah keturunan daripada Israel, itu bangsa Israel ya. Nah, dia dari suku Benjamin ya, seorang ahli hukum Taurat. Nah, ini yang selalu dikatakan, dia memang seorang ahli hukum Taurat yang melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau kita lihat menurut kesaksian daripada Rasul Paulus bahwa dia ada, makanya dia disebut juga orang Farisi. Tapi setelah dia dipanggil oleh Yesus jadi rasulnya, apa yang dia dapatkan dulu, nah, dulunya ya dia pikir itu jabatan yang indah, ya jabatan yang mulia menurut dia, tapi semua itu menjadi sampah bagi dia karena Yesus Kristus. Oke. Okay? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Paulus ingin lagi menekankan bahwa keinginan hatinya dan doanya itu adalah untuk berdoa ya kepada Israel, bangsanya, ya supaya mereka itu diselamatkan. Nah, maka itu kalau saudara perhatikan di poin pertama ini sebenarnya Paulus ingin menekankan mengenai keselamatan Yahudi yang masih memegang ya hukum Taurat ya, beda dengan keselamatan di dalam perjanjian baru. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi saudara-saudara bahwa Paulus menekankan lagi keselamatan hanya melalui iman ya kepada Kristus, dan yang ketiga dia mengatakan bahwa Israel bangsa pilihan Tuhan ya menolak Injil Kristus. Itulah ketidakpercayaan Israel. Oke. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat saudara ya. Mari kita perhatikan di ayat yang pertama, sangat jelas sekali Paulus sudah mengungkapkan keinginan hatinya dan doanya kepada Tuhan supaya Israel. Nah, kalau terjemahan daripada lain itu dia tidak pakai Israel tapi supaya mereka diselamatkan. Memang kalau kata mereka kan tidak jelas ya. Nah, kalau King James sangat jelas ya kan di pray to God for Israel. Nah, saudara bisa lihat di King James itu sangat jelas ya. Di ayat yang kedua ya dari Roma pasal 10 kan sangat jelas ya mengatakan ya. Roma 10 ya. Ayat satu tadi coba kita lihat kan. Pray to God for Israel is that they might be saved. Nah, dia mau supaya bangsanya juga diselamatkan. Nah, lalu dia mengatakan demikian lagi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Nah, dipakai mereka, itu sudah orang-orang Israel, bahwa mereka, orang Israel, orang Yahudi itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, seperti Paulus juga, dulu sebelum kenal Yesus kan, oh dia giat-giat, dia pikir dia nangkap orang Israel, orang percaya, atau menjalankan pengikut-pengikut Yesus, dia buat apa menyenangkan Allahnya kan begitu kan. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Oke, tak kalah ini kata pengertian terjemahan lain ini memang agak beda dikit ya. Harusnya according to the knowledge, coba kita lihat di King James itu saudara perhatikan ya kan, for I bear them record that they have a zeal of God, ya semangat begitu
but not according to the knowledge. Tidak menurut pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan tentang kebenaran sebenarnya ya. Oke. Okay? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal, baru tahu ini kebenaran Allah. Nah, ini pengetahuannya. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, saudara, ini kalau bagian ayat ini ya, kalau kita lihat kondisi keadaan gereja ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan orang-orang gereja zaman sekarang, ya mungkin banyak gereja yang walau kita bilang seperti semua luar biasa ya, katanya untuk Tuhan. Tapi yang diajarkan itu kan banyak pengajaran yang tidak benar, kan begitu. Tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ya, misalnya contoh Yesus mati 2 kali, mati sekali di surga, mati sekali di bumi. Coba Anda bisa bayangkan ya, kan begitu ya. Terus tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, kan begitu. Mereka mengatakan Yesus diciptakan, ya. Yesus menjadi Allah, bukan Allah yang menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Itu kan sebenarnya seperti yang apa nama itu yang dikatakan setan ya kepada atau si ular tua itu kepada Hawa ya, kamu bisa menjadi sama seperti Allah begitu. Kalau ini bisa kita aplikasikan ya kepada zaman sekarang ya, banyak mungkin gereja yang begitu semangat itu mereka mengatakan untuk Tuhan Yesus tapi ajarannya nggak benar, kan begitu ya. Nah, ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenarannya dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenarannya mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka membangun teologi mereka, gitu, ajaran mereka sendiri, gitu, tidak takluk kepada kebenaran Allah, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita mendapatkan kebenaran itu bukan karena kita apa nama itu, maksudnya kita pakai takluk kepada hukum Taurat ya, tapi kita karena iman menerima kebenaran daripada Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Oke, sebab nah ini Musa nanya, Paulus mengatakan berargumentasi, Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Tauratnya kita bukan melakukan hukum Taurat mendapat kebenaran. Memang dulu Musa mendapat hukum Taurat ya, you harus mentaati. Kalau you mentaati ya kamu hidup. Nah, maka itu di ayat berikutnya orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi nyatanya kan banyak ya orang Yahudi ya tak sanggup melakukan itu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi saudara yang bagian berikutnya itu yang ayat yang ke-6 itu bahwa keselamatan orang Yahudi itu melalui hukum Taurat, bukan karena iman. Nah, ayat yang ke-6 kita lihat. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Nah, ini kebenaran iman ya. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, jadi Paulus ini kan berargumentasi kepada orang-orang Yahudi itu, ya kan? Kebenaran iman itu adalah kita tidak perlu naik ke surga, tapi Yesus yang turun dari surga. Tapi mereka kan nggak percaya gitu loh. Mereka nggak percaya Yesus datang dari surga yang diutus oleh Allah Bapa. Ya kan? Nah, kemudian Yesus turun ke jurang maut. Di sini kan tentang mengenai Yesus kan pernah mengatakan kepada orang Yahudi, kepada pengadilan mahkamah agama Yahudi. Nah, itu saya mengatakan itu pengadilan mahkamah agama yang sesat itu. Kan mereka di situ mengadili Yesus, bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini anak Allah Mesias? Katanya kan. Nah, Yesus bilang, yang you ngomong, kamu yang ngomong sendiri kan. Nah,
bahwa pada saat sekarang kamu akan lihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha eh, maha kuasa gitu ya. Ya, jadi Yesus mati betul. Terus dia pergi ke Nadi dia dia apa Elai menerjemahkan tuh jurang maut. Semarang ini adalah kalau saudara lihat di King James, coba kita lihat di King James pakai apa bahasanya. Oke, mengatakan to the deep ya. Nah, deep itu adalah perut bumi, gitu. Bukankah Yesus sudah mengatakan seperti anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, jadi King James pakai deep. Kalau bahasa Yunani kan abyss gitu ya. Deep itu ya, pakai deep. Jadi memang di bawah atau di perut bumi itu dalamnya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin deep itu bisa seperti ya deep sea apa nama itu palungan yang paling dalam di dunia itu salah satunya ada di antara Indonesia sama Filipina itu Luzon kalau nggak salah ya. Itu sangat dalam sekali kalau Gunung Mount Everest ditaruh aja di situ tenggelam gitu ya. Dia hampir 14 kilo atau lebih ya. Ada salah satunya ada di situ, kemudian ada lagi di mana di Amerika atau sebagian sana itu yang istilah kita bahasa Indonesia itu palungan. Jadi deep ya, deep sea ya. Harusnya palungan yang dalam. Tapi ini menunjukkan kepada kita adalah Yesus pergi ke perut bumi gitu. Nah, coba kita lihat lagi bahwa keselamatan ya yang dianut oleh orang Yahudi menurut hukum Taurat ya berbeda dengan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus adalah melalui iman saja. Nah, kemudian ayat 8 kan mengatakan demikian. Tapi apakah katanya ini? Sorry, kata ini firman dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, dari ayat 8 itu kan mengatakan apakah katanya ini firman yang dekat. Jadi orang Yahudi kan punya kitab suci ya, PL Perjanjian Lama gitu ya. Ya seharusnya itu PL itu harusnya mereka selidiki mengetahui bahwa banyak menunjukkan kepada apa nama itu kepada Yesus Kristus karena Musa kan menulis tentang Yesus yang akan datang Mesias itu ya. Nah, di dalam firman mereka sudah ada gitu loh. Sebenarnya sudah ada. Ya seharusnya mereka itu percaya dengan hati, gitu? Tapi realitanya mereka tidak mau percaya. Nah, ini firman iman. Jadi firman iman itu kan adalah percaya dengan hati kan. Maka itu ayat 9 kan dengan jelas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu gitu loh. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kemudian ayat yang ke-10 dengan jelas, karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ini ayat yang sangat penting yang kita harus hafal ya, saudara-saudara ya. Jadi percaya itu harus dengan hati, gitu. Percaya bukan melalui Taurat, kita diselamatkan kan? Percaya dalam hati bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu telah mati dan telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati, nah orang percaya. Nah ini banyak kali ya, banyak orang percaya nggak pakai hati kan, hanya pakai otak kan begitu ya. Dan dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat dia benar. Nah disinilah perbedaannya di mana Paulus ingin menjelaskan, menekankan bahwa keselamatan
dalam konsep orang Yahudi, mereka masih titik berat kepada hukum Taurat. Tapi kita di zaman dispensasi anugerah, kita diselamatkan karena iman saja, percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Paulus menegaskan lagi di ayat 11, karena kitab suci berkata, ya kan? Kitab suci. Nah, kalau kita lihat kitab suci ini, tentu ini menunjukkan kepada kita juga perjanjian lama. Nah, kalau sekarang PB sudah dikanonisasi, ada dibukukan, ya kita percaya kitab suci ini menyangkut PL dan PB, kan gitu. Kan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, ayat 13 dikonkulasi, konkulasi. Sebab barang siapa yang sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ini menyebut Tuhan itu kan Yesus ya, akan diselamatkan. Oke? Nah, saudara, yang kalau ayat ini kita bandingkan dengan Matius pasal 15 ya, pasti tentu beda ya. Kalau di pasal yang Matius 15, coba kita kembali ya, apa yang dikatakan oleh penulis. Mari kita lihat di Matius pasal 15. Bukan 15, sorry. Matius 7. Matius 7. Oke. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Apalagi, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ingatlah padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi di sini Yesus mengatakan, ya kamu suruh-suruh Tuhan, 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 ya nggak, ya, aku nggak kenal kamu, ya kan? Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang kehendak Bapa itu apa? Bagi orang Yahudi, ya you harus terima Yesus. Yesus itu dikirim oleh Bapa, ya, adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat. Nah, kenapa you nggak mau percaya? Nah, kalau ini kita bisa apa namanya itu kita aplikasikan bagi gereja New Testament, saudara. Ya, mungkin banyak orang yang mengatakan percaya Yesus, tapi mereka bersuruh-suruh Tuhan, ya boleh mencatut nama Tuhan. Nah, jangan sampai Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, ya Tuhan Yesus, aku nggak mengenal engkau. Kenapa? Kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Itu bisa terjadi, ya, kemungkinan bisa terjadi bagi orang-orang yang atas nama Kristen, tapi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Oke, nah kemudian kita lihat yang poin yang terakhir itu adalah bangsa Israel. Ya, mereka menolak Injil ya. Artinya ada bahwa mereka adalah orang yang tidak percaya. Oke. Coba kita lihat ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Kan begitu. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakan Injil? Memberitakan dia ya tentang apa? Memberitakan Injil kepada mereka ya. Nah, jadi di dalam konsep perjanjian baru, orang mau berseru kepada Yesus, nama Yesus, tentu harus mereka mendengar Injil ya. Kira di ayat 17 sudah mengatakan tuh iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Nah, ini lain pakai firman Kristus. Firman Allah itu adalah tentang berita baik tentang apa? Kristus
Kristus yang datang ya sebagai manusia dan dia mati menebus dosa manusia. Oke. Nah, jadi perlu ada orang yang diutus. Nah, ini kesaksian saya. Nah, kami di kampung, kami mendengar Injil karena Injil diberitakan oleh missionaries. Ya, kami mendengar, ya, kami percaya kepada Yesus. Nah, saudara, ada gereja, saya baru sadar ya, baru bukan sadar, baru tahu sekarang ya, bahwa ada pelayanan misionaris gereja baptis 150 tahun yang lalu ya, sampai hari ini bertumbuh berkembang besar besar anggotanya, bahkan 80% itu ada di India. Selama ini kita nggak tahu ya, saya juga nggak pernah tahu gitu. Baru sekali ini saya lihat YouTube, kok ada gereja baptis terbesar di Asia, yaitu di provinsi namanya Nagaland, North East India. Itu antara perbatasan India dengan Tiongkok, kemudian dengan Bangladesh, kemudian ke timurnya itu ke Burma. Nah, memang itu daerah utara, daerah situ memang banyak baptis ya. Saya tahu, saya punya teman Burma itu, daerah utara Myanmar itu banyak baptis gitu. Makanya mereka bilang sering pergi ke India. Oh, Pak ya, baru ngerti itu Nagaland katanya. Nagaland itu istilahnya naga. Indonesia pakai naga ya, dragon. Nah, mereka sekarang bangun gereja besar sekali di atas gunung. Nah, ini hasil pelayanan misionaris. Nah, mereka bilang, kami akan terus beritakan Injil. Ya, kita doakan supaya gereja baptis ini tetap mempertahankan iman yang benar ya. Yang kita harap, itu doa kita ya. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan ya. Jadi, orang mau berseru kepada Tuhan, Yesus supaya diselamatkan ya harus dengar Injil, kan gitu. Nah, tapi orang Yahudi justru mereka menolak Injil ya, menolak Yesus Kristus. Ya mereka ya kalau di Paulus di sini pernah dia mengutip tentang Nabi Yesaya sudah menubuatkan mereka ini berapa namanya? Mereka orang yang istilahnya bangsa yang tidak taat dan membantah. Kalau saudara melihat itu di dalam ayat yang ke-21. Tapi tentang Israel, dia berkata, sepanjang hari, ya, katanya, Tuhan ya, sepanjang aku, Tuhan, telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi Paulus mengutip ini Nabi Yesaya ini ya. Kalau saudara bisa membaca itu di ayat yang ke-18 ya, ya sampai ayat yang ke-20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Nah, ini kan kesempatan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi orang Yahudi kan di ayat 18, 19 kan mereka sudah tahu ada hukum Musa, ada Musa menulis tentang Yesus, dan mereka justru nggak mau percaya, menolak Injil Yesus Kristus. Oke, nah jadi karena bangsa Israel ini menolak Injil, ya tidak mau percaya dengan iman, nah akhirnya apa? Ya mereka tidak dibuang oleh Allah, tapi mereka di-cut cabangnya dari pohon zaitun, dan bangsa lain yang terima Injil dengan iman dicangkokkan ke pokok zaitun yang sejati itu. Nah, itu nanti kita akan lihat di pasal yang ke-11. Nah, pasal ke-11 membahas tentang orang bertanya, apakah orang Yahudi atau orang Israel yang menolak Injil dibuang oleh Allah? Oh, tidak. Itu Tuhan, tangan Tuhan terus mengulurkan tangan kepada mereka. Karena mereka adalah umat pilihannya. Oke, tapi tentang Injil, mereka musuh Injil Yesus Kristus. Tapi Allah mengasihi, tetap masih mengasihi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini. Tuhan berkati kita. Mari kita masuk ke dalam pokok-pokok doa yang ingin kita doakan.